Pertanyaan teman-teman waktu itu kepada kami adalah, apakah BPD bisa melaporkan hal ini kepada penegak hukum? Maka saya kembalikan, kalau Anda memahami tugas fungsi BPD, memahami peran BPD, maka Anda tidak punya kewajiban hal itu. Karena di situ ditugaskan, fungsi BPD adalah pengertian BPD adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Bagaimana menyelesaikannya? Maka saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan pemberhentian perangkat desa, adakan musyawarah konsultasi antara BPD dengan kepala desa. Kenapa terjadinya pemberhentian perangkat desa sepihak yang dilakukan oleh kepala desa? Kalau menurut BPD hal itu melanggar, tolong sampaikan bahwa itu ketentuannya seperti itu, agar kepala desa mencabut keputusannya. Tapi kalau itu memang seandainya kepala desanya tetap bersikukuh, BPD bermusyawarahlah, keputusan musyawarah BPD disampaikan ke bupati melalui camat bahwa apa yang dilakukan kepala desa melanggar ketentuan perundangan. Artinya keputusan nanti diserahkan ke Pak Bupati. Ini terjadi di Situbondo, dan kemarin di Probolinggo juga disampaikan. Terus yang kedua terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau dan keuangan dari pemerintah desa. Yang pertama saya pernah dapat dari Pak Surwan, itu beliaunya memang dari awal ada menduga. Lalu bagaimana sikap BPD? Sikap BPD adalah ajak bermusyawarah kepala desanya, ajak konsultasi, sampaikan menurut pandangan BPD terhadap penyelenggaraan keuangan desa dan kondisi laporan dari penyelenggaraan keuangan desa, maka ditemukan permasalahan seperti ini. Tapi apapun yang dilakukan BPD harus sesuai prosedur. Prosedurnya adalah selalu bermusyawarah, karena keputusan BPD adalah kolektif kolegial melalui musyawarah. Nah, sampai pada titik ada pengakuan dari kepala desa, ya memang ada penyalahgunaan dan kami siap mengembalikan. Maka aku tanya lagi, itu keputusannya gimana Pak Agus? Sudah, itu tugas BPD selesai. Nah, tinggal memastikan apakah ada uang yang kembali ke rekening desa, itu dilihat melalui nanti ketika penyusunan APBD. Pasti muncul di situ adanya pendapatan lain-lain dari bunga bank atau dari biro bank misalnya seperti itu. Tapi dalam perjalanan ternyata BPD-nya dipanggil oleh pihak penegak hukum. Bingunglah mereka, Pak Agus saya kok dipanggil, mungkin sebagai saksi. Ya ternyata betul, hanya dipanggil. Ternyata ada masyarakat. Cuma saya tanya, apakah BPD itu sebagai pelaksana kegiatan? Tidak, ya sudah itu benar. BPD tidak boleh menjadi pelaksana kegiatan proyek desa. Yang kedua, apakah hasil keputusan musyawarah BPD dengan kepala desa terkait permasalahan yang dari tugas fungsi BPD itu disampaikan ke masyarakat? Tidak. Saya anggap itu betul, karena musyawarah BPD itu ada dua hal, tertutup dan terbuka. Tolong hati-hati. Kalau sudah dinyatakan tertutup, jangan sampai informasi ini keluar. Kalau sudah terbuka, maka boleh masyarakat mengetahuinya. Jadi tolong bedakan ada permasalahan yang urgent atau yang bisa rahasia atau tidak. Lalu berikutnya terjadi di Sidoarjo. Sidoarjo ada dua yang saya terima. Yang pertama itu terkait kami diberi tahu, Pak, saya mau melaporkan kepala desa berdasarkan laporan masyarakat. Kamu laporkan kemana? Ke pihak penegak hukum. Laporan masyarakatnya seperti apa? Tunjukkanlah ke saya. Di situ tertanda masyarakat. Intinya berdasarkan pemberitaan media massa bahwa kepala desanya diduga melakukan pungutan kepada pabrik. Saya katakan BPD, tolong BPD itu ketika mendapat aduan dari masyarakat harus jelas sumber buktinya. Jangan hanya tertanda itu surat kaleng, nggak boleh. Karena apapun yang menjadi tugasnya dengan ketika menampung aspirasi, menampung pengaduan dari masyarakat, harus jelas siapa yang mengadunya, harus jelas pertanggungjawabannya. Karena lalu yang kedua saya sampaikan, apakah BPD bermusyawarah di
di internal BPT menyikapi pemberitaan itu atau menyikapi aduan itu? Belum. Kalau itu lakukan dulu. Hasil keputusan musyawarah, tolong usahakan muncul di situ keputusannya memanggil kepala desa, mengajak konsultasi berdasarkan berita yang ada di media sosial, bukan berdasarkan surat kaleng. Artinya dasar pertimbangan BPT mengajak konsultasi kepada kepala desa adalah bukan surat kaleng, tapi pemberitaan yang di media yang telah menyebut kepala desanya diduga melakukan pungutan. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman itu waktu itu terkait permasalahan itu, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa di desa itu akan mendapat tambahan PAD lah katakan yang di luar ketentuan. Artinya kalau di situ ada pabrik, ada masyarakat yang peduli dengan desa, dia pengen menyerahkan lah katakan menyerahkan, saya bersedia nyumbang kepada desa setiap bulannya 1 juta misalnya, atau 1 tahunnya, itu ada dimungkinkan, itu tidak bisa terjadi. Dan itu ketika dibahas di APBD pasti muncul, bisa muncul bisa tidak. Kalau muncul berarti pemerintah desanya memang komitmen bahwa uang itu pasti dimasukkan PAD, maka akan kesulitan. Di sini bunyinya pasti sumbangan pihak ketiga, sumbangan masyarakat. Kalau tidak dimunculkan ya itu yang banyak terjadi juga iya. Cuma ketika dimunculkan pertanyaannya, apakah desa punya peraturan desa yang mengatur terkait dengan sumbangan pihak ketiga ini? Ini